Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Pamekasan dan alamatnya Jalan Joko Tol Indah Barat Akper. Kali ini, saya akan memberikan solusi tentang tanah longsor yang terjadi di Pamekasan. Tanah longsor tentunya bukan hal yang baru di Indonesia, apalagi di daerah-daerah dengan lereng yang curam. Dampak bencana satu ini tentunya juga tak main-main. Dari kerugian materi hingga kehilangan nyawa bisa terjadi karena tanah longsor. Pada hari Sabtu tanggal 20 bulan 11, bencana longsor terjadi di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura. Longsor menyebabkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Waru dengan Kecamatan Pakong lumpuh. Tim gabungan dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Taruna Siaga Bencana, hingga Polri dan TNI melakukan evakuasi material tanah longsor. Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Klerker, Desa Sumberwaru, Kecamatan Waru. Bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Cok Gunung, Desa Tampojong. Musibah tebing longsor di desa ini mengenai halaman rumah warga, tidak ada korban jiwa. Namun, petugas juga telah diterjunkan guna mengevakuasi material bangunan di lokasi tersebut. Ada dua faktor utamanya penyebab tanah longsor. Penyebabnya adalah faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri antara lain: 1. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Ketika musim kemarau panjang, tanah akan kering dan membentuk pori-pori tanah atau rongga tanah. Kemudian, terjadi keretakan pada tanah tersebut. 2. Erosi tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Erosi ini terjadi ketika ada aliran yang deras menyerang tanah, sehingga tanah bertambah curam. Dan yang terakhir, lereng yang terjal. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng. Nah, faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut antara lain: pertama, adanya faktor getaran. 2. Hutan gundul. 3. Lapuknya bebatuan. 4. Lereng yang terjal. 5. Beban berlebihan pada suatu area. Solusi untuk menghindari tanah longsor: pertama, melakukan reboisasi. Kedua, hindari pemotongan tebing menjadi tegak. 3. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dicantumkan, tidak dilakukan. Dan yang terakhir, pemukiman yang didirikan di tepian sungai sebaiknya tidak dilanjutkan karena rentan terkena erosi. Itu dia pendapat saya tentang penanggulangan tanah longsor di Pamekasan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.